Halo teman-teman yang suka nonton, jumpa lagi dengan My Movie. Apa kabar? Semoga sehat ya. Kali ini ada film yang bertema kerja tim. Kayaknya biasa saja, tapi kalau yang kerja tim adalah penjahat dan polisi, bagaimana jadinya? Menarik bukan? Tanpa banyak kata, kita saksikan alur filmnya bersama. Kisah diawali dari pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal dengan cara menabrakkan mobil. Dan begitu orangnya turun, langsung dibunuh sampai mati tanpa ampun. Kepolisian segera memerintahkan seorang polisi yang bernama Jung Tae-syok untuk menyelidiki kasus tersebut. Di tengah perjalanan, lalu lintas macet dan kebetulan mobilnya berhenti di depan markas gangster yang mengelola tempat judi. Tae-syok yang memang sedang bete karena kemacetan, segera mendatangi markas tersebut dan mengobrak-abriknya. Tae-syok dikenal sebagai polisi yang sesukanya sendiri, tetapi dia anti suap loh. Berbeda dengan komandan yang memang melindungi kelompok geng Zeus yang dipimpin oleh Jang Dong-soo dan menerima bayaran dari Jang Dong-soo. Jang Dong-soo meminta supaya si komandan mengurus anak buahnya. Jang Dong-soo kemudian pergi menuju tempat rekan bisnisnya yang bernama Hur. Di tempat Hur, Dong-soo tidak mendapat kesepakatan yang memuaskan karena Hur meminta bagian yang besar. Tapi Dong-soo bersabar karena Hur adalah temannya. Sementara itu Tae-syok sampai TKP setelah sang komandan memarahinya. Dia melihat ada kejanggalan pada pembunuhan tersebut, lalu meminta tolong rekannya untuk memeriksa. Di markas polisi terjadi perdebatan serius soal pembunuhan tersebut karena pembunuh melakukannya secara acak tanpa motif apapun. Jung Tae-syok mengatakan bahwa itu pembunuhan berantai, tetapi sang komandan mengatakan bahwa itu hanya pemikiran Tae-syok saja karena mengincar promosi. Tae-syok marah dan meninggalkan rapat. Di tempat lain, Dong-soo pulang dari tempat Hur dan menyetir sendiri. Di tengah perjalanan, mobilnya ditabrak. Awalnya Dong-soo tidak mempedulikan hal tersebut, tetapi kemudian si penabrak menyerangnya. Tentu saja sebagai bos dari geng Zeus, ia sudah terbiasa berkelahi, sehingga pembunuh itu pun gagal dan Dong-soo berhasil selamat. Di rumah sakit tempat dirawat, Dong-soo menceritakan kepada tangan kanannya yang bernama Ah-sung bahwa yang melakukan serangan bukan Hur. Dan sekalipun dalam gelap, dia bisa mengenali mobil si penabrak yaitu sedan putih dari Jeon 23XX dan dia juga bisa membuat sketsa wajah si pembunuh. Dong-soo lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari pembunuh dan mobil tersebut sebelum polisi menemukannya. Tae-syok dan Hur menjenguk Dong-soo. Tae-syok memaksa Dong-soo memberikan ciri-ciri penabraknya, sementara Hur memprovokasi Dong-soo agar menyerahkan tempat judinya. Karena yang terjadi pada Dong-soo adalah hal memalukan bagi seorang bos gangster. Ya, tentu saja Dong-soo tidak peduli dengan mereka semua, karena ia bukan orang yang bisa diatur-atur. Singkat cerita, akhirnya Tae-syok bersikeras untuk memecahkan kasus pembunuhan yang melibatkan Dong-soo, sekalipun tidak diizinkan oleh komandannya. Lalu Tae-syok menuju ke tempat perjudian Dong-soo dan mengancam untuk menutup tempat tersebut agar bisa bertemu dengan Dong-soo. Dong-soo akhirnya menemui Tae-syok dan setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya mereka berdua sepakat bekerja sama untuk menangkap si pembunuh. Namun dengan catatan, siapa yang paling cepat mendapatkannya, maka dia berhak untuk memperlakukan pembunuh tersebut sesuai keinginan. Ya, tentu saja masing-masing ingin mengambil keuntungan dari kerjasama itu. Dan kerjasama di antara mereka dimulai. Anak buah Dong-soo pada akhirnya berhasil menemukan sedan putih yang biasa dikendarai si pembunuh. Mereka juga berhasil mendapatkan pisau yang dilemparkan oleh pembunuh ke jalan saat melakukan aksi terkininya membunuh pemilik pabrik opium setelah dia gagal membunuh Dong-soo. Dong-soo lalu menyerahkan kunci sedan putih kepada Tae-syok untuk diperiksa.
Sementara dengan pisaunya, Dongsu mempunyai rencana tersendiri. Dia menyuruh anak buahnya membunuh Hur yang dinilainya sudah melewati batas. Hur akhirnya tewas terbunuh dengan pisau yang biasa digunakan pembunuh berantai. Taesuk segera mendatangi Dongsu dengan penuh emosi, sebab dia yakin bahwa Dongsu lah otak di balik pembunuhan Hur, dan Dongsu pun mengakui. Kejadian ini menjadi liputan media massa. Taesuk sangat marah dan kecewa karena pemberitaan ini kepolisian pasti akan menyerahkan kasus ke tim khusus kejahatan besar. Tetapi bukan Taesuk namanya kalau dia menyerah begitu saja. Si pembunuh melihat berita di televisi tentang Hur yang dibunuh dengan pisau yang biasa dia gunakan. Merasa tidak terima, ia datang melayat ke tempat Hur dan memberikan sebuah tulisan kepada salah satu anak buah Hur. Tulisan itu berbunyi, "Hur tewas dengan pisauku oleh orang lain," sambil menoleh kepada Jang Dongsu yang saat itu juga datang melayat. Tetapi Dongsu segera pergi karena mendapat telepon dari Taesuk untuk meneliti lebih detail sedan putih milik pembunuh. Baru saja Taesuk memeriksa penutup setir mobil, anak buah Hur menyerang dengan tiba-tiba. Tapi walaupun jumlah mereka lebih banyak, tetap bukan tandingan Dongsu dan Taesuk. Bahkan tangan kanan Hur pun berhasil dihabisi oleh mereka berdua. Taesuk sangat tertekan karena membunuh sama sekali bukan kebiasaannya sebagai polisi. Petunjuk baru ditemukan. Rekan Taesuk menemukan sidik jari pada kemudi yang dicurigai sebagai pelaku. Dengan menggunakan data polisi, Taesuk berhasil menemukan tempat kos pelaku pembunuhan. Ibu kosnya bilang kalau pelaku adalah orang yang bersih, bukan pemabuk dan taat beragama. Hanya saja dia sedang tidak ada di tempat dan hampir 3 bulan tidak memberi kabar. Taesuk meneliti seluruh kamarnya dan menemukan foto keluarganya. Dia lalu mencocokkan gambar sketsa dengan foto itu. Taesuk sangat yakin bahwa dialah pelakunya. Taesuk juga memastikan suara pelaku dengan yang pernah didengar oleh Dongsu dari database yang dimiliki polisi. Diketahui bahwa pelaku bernama Kang Kyung-ho, berusia 35 tahun. Sejak kecil sering disiksa ayahnya dan tinggal di panti asuhan. Maka mulailah para anggota geng Zeus pimpinan Jang Dongsu dan anggota polisi yang dikepalai oleh Taesuk bekerja sama mencari pelaku di setiap penginapan yang tersebar di daerah di mana dia sering terlihat beraktivitas. Ada sebuah peristiwa kecil yang terjadi saat perburuan. Dongsu meminjamkan payung pada seorang anak sekolah yang kehujanan saat menunggu bis. Malam harinya muncul berita di TV tentang tewasnya seorang anak sekolah. Dongsu mengenali payung yang dipinjamkan kepada anak tersebut. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri rute bis tersebut untuk menemukan posisi tempat tinggal pembunuh. Akhirnya ditemukan petunjuk bahwa Kyung-ho menginap di penginapan Donghwa nomor 304. Polisi pun segera menuju kamar tersebut. Namun Kyung-ho, si pelaku, ternyata baru saja pergi. Dongsu kemudian menyuruh tim pencari untuk mundur dan menyisakan 3 orang untuk mengejar, yaitu Dongsu sendiri, Asung tangan kanan Dongsu, dan Taesuk. Mereka bertiga menunggu datangnya Kyung-ho. Yang ditunggu-tunggu pun tiba. Nampaknya Kyung-ho tahu kalau dia sedang diintai. Ia segera melarikan mobilnya dengan cepat. Mobil Taesuk dan mobil Dongsu berlomba untuk mengejarnya.
Ho terpojok dan dia segera turun dari mobil. Ah Sung menemukan pembunuh itu terlebih dahulu, tetapi dia kewalahan melawan Kyung Ho. Dong Su menemukan Ah Sung dalam keadaan sekarat, tetapi Ah Sung masih sempat mengatakan arah pembunuh itu melarikan diri. Dengan sedih dan amarah karena Ah Sung telah tewas, Dong Su mengejar Kyung Ho. Dong Su lalu meneliti kamar-kamar karaoke tempat Kyung Ho melarikan diri. Dia mencurigai salah satu kamar dan menemukan Kyung Ho. Dengan geram, dia memukuli Kyung Ho berkali-kali dan menyeretnya keluar. Ia mengikat Kyung Ho pada kursi dan memukulinya lagi. Ketika dia akan menikam Kyung Ho dengan pisau, tiba-tiba mobil Tae-suk masuk dan menabrak Dong Su hingga ia pingsan. Tae-suk berhasil menahan Kyung Ho dan membawanya ke pengadilan. Kyung Ho tetap berhak mendapatkan pengacara yang disediakan pemerintah. Persidangan berjalan cukup alot, karena sekalipun berkali-kali membunuh, tidak ada bukti yang mengarah pada pembunuhan yang telah dilakukannya. Tae-suk sangat jengkel. Ia kemudian mendatangi Dong Su dan memohon agar mau jadi saksi. Awalnya Dong Su menolak dan marah karena Tae-suk sudah berani menghalangi niatnya membunuh Kyung Ho. Tae-suk mengancam Dong Su dengan sebuah rekaman yang berisi pengakuan bahwa Dong Su sudah membunuh Hur. Akhirnya Dong Su setuju jadi saksi dengan satu syarat, jika nanti kalau dia ditahan, dia ingin jadi satu sel dengan Kyung Ho si pelaku pembunuhan. Maka jadilah Dong Su sebagai saksi. Ia menjelaskan berbagai hal yang memberatkan. Hakim memutuskan Kyung Ho bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Keberhasilan Tae-suk membuat dia diberi penghargaan dan mendapatkan promosi jabatan. Sementara Dong Su yang sudah dipenjara bersama anak buahnya mendatangi sel Kyung Ho, dan bagaimana akhirnya? Kamu pasti bisa menebaknya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah untuk mencapai sebuah tujuan, maka tim yang mempunyai sumber daya hebat sangat dibutuhkan. Walaupun anggotanya bukan teman kita sendiri, asalkan bisa bekerja sama dan rasa saling percaya, maka tujuan akan tercapai.